Baik, hari ini insya Allah kita akan bahas sebuah tema dan salah satu ibadah, ibu-ibu sekalian, yang banyak umat Islam melupakan atau bahkan belum tahu kalau itu bagian daripada ibadah. Itu adalah tafakkur, bahasan tentang masalah tafakkur. Salah satu pondasi keimanan kita adalah sering bertafakkur. Apa itu tafakkur? Memikirkan, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Jadi misalnya kita lihat ke langit, dan kita coba merenungi bagaimana langit itu bisa berdiri tanpa tiang, kemudian turunnya hujan, pergantian siang dan malam, burung-burung yang berterbangan, dan segala macam hal yang kita bisa lihat di langit sana. Begitu juga dengan bumi sendiri, kita bisa lihat dengan berbagai macam hal yang menunjukkan tentang keberadaan Sang Pencipta Allah, di diri kita sendiri, di tumbuh-tumbuhan, di hewan-hewan. Ada air, ada api, ada sistem yang begitu rapi. Semua itu juga bagian daripada tafakkur. Begitu juga kalau kita melihat ke kedalaman lautan, ini akan memunculkan keimanan dalam hati, karena semuanya tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya. Salah satu dari substansial tafakkur itu adalah populasinya. Karena populasi manusia, populasi hewan-hewan yang tidak pernah habis. Begitu juga dengan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu bagian daripada tafakkur. Kita akan coba dengarkan dulu bagaimana perkataan para ulama berhubungan dengan masalah ibadah tafakkur ini. Jadi misalnya ibu berada di satu sisi, mungkin kalau rumahnya ada rooftop, ya, dari rooftop itu bisa beberapa saat di malam hari merenung, melihat misalnya ke langit, ya. Atau kita sedang berada di tempat yang luas, ya. Kalau kita lagi di padang pasir atau kita lagi di taman yang luas, kita bisa berpikir, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu masuk bagian daripada tafakkur. Bermula dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, berpikir atau bertafakkur akan membuahkan pengetahuan. Pengetahuan akan melahirkan perubahan keadaan yang terjadi pada hati. Perubahan pada hati akan melahirkan kehendak, dan kehendak akan melahirkan perbuatan. Jadi berpikir asas semua kebaikan, kata beliau. Mulai berpikir asas daripada semua kebaikan. Hal ini bisa menunjukkan kepada Anda, kata beliau, keutamaan dan kemuliaan tafakkur, dan bahwa tafakkur adalah amalan hati yang paling utama dan paling bermanfaat, sampai-sampai dikatakan tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Ini kata sebagian ulama, karena kalau ibu duduk merenung melihat bagaimana keajaiban penciptaan siang dan malam, bintang-bintang di langit, burung yang berterbangan, dan segala macam hal lah yang kita bisa saksikan. Nanti kita akan lebih banyak tadabbur ayat, ya. Sebentar lagi kita akan banyak sekali membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk bertafakkur, berfikir. Nanti dari situ akan tertanam iman dalam hati bahwasanya memang ada pencipta yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang mengatur semua itu. Tafakkur bisa mengubah dari kelalaian menuju kesadaran. Kalau orang banyak lalai dari ibadah, dia kalau bertafakkur bisa berubah, mulai pindah dari transisi kelalaian kepada kesadaran, dan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, kemaksiatan, kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah, dari ambisi dan keserakahan kepada zuhud, dan juga merasa puas terhadap pemberian Allah, dari penjara dunia kepada keluasan akhirat, dari kesempitan kejahilan kepada kelapangan ilmu, dari penyakit syahwat dan mencintai dunia menuju kesembuhan rohani dan pendekatan diri kepada Allah, dan dari bencana, buta, tuli dan bisu menuju nikmat penglihatan, pendengaran, dan juga pemahaman tentang Allah yang sempurna, dan berbagai penyakit syubhat yang membuat orang ragu tentang keberadaan Allah menuju keyakinan yang menyejukkan hati dan keimanan yang menenteramkan. Jadi bermula dari tafakkur. Itu perkataan pertama yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dinukil dari kitab Miftah Darus Sa'adah di halaman 236. Pendapat lain, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini berkata,
Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia memperbanyak tafakkur. Siapa yang ingin hatinya terpaut dengan akhirat, rindu dengan surga, dan dipenuhi hatinya dengan keimanan, dia harus banyak bertafakkur. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini berkata, tafakkur sa'atin khairu min qiyamin lailah. Berfikir sesaat saja, merenungi tentang ciptaan Allah sesaat, maka itu lebih baik daripada sholat malam atau semalam suntuk. Dan waktu ditanya istri beliau Ummu Darda, kira-kira ibadah apa yang paling banyak Abu Darda lakukan? Abu Darda ini sahabat Nabi yang terkenal kuat sekali iman dan ibadahnya. Maka kata Ummu Darda istrinya, bertafakkur. Pasti ada dalam satu hari itu Abu Darda pergi ke satu tempat yang sunyi, lalu beliau melihat ke langit, merenungi, bahkan kadang-kadang hal yang kecil pun, sebuah pohon di depannya, dia berusaha untuk melahirkan sifat tafakurnya. Atau dia melihat misalnya seekor hewan semut misalnya, dia coba bertafakur melihat bagaimana ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Saya pernah lihat satu cuplikan dokumentasi ilmiah, kalau semut itu lalu diperlihatkan dengan kamera, bagaimana dia bisa mengangkat barang makanan dia, yang dia anggap makanan, yang lebih besar dari tubuhnya berapa kali. Kalau digambarkan manusia tidak akan mampu mengangkatnya. Jadi bukan karena postur tubuhnya yang kecil, tapi bagaimana keajaiban ciptaan yang ada di situ. Belum lagi populasinya, bagi dia buat kerajaan di bawah tanah, dan segala macam hal, termasuk sistem pertahanan, pencernaan, dan segala macam. Aun bin Abdullah pernah bertanya kepada Ummu Darda, ibadah apa yang paling banyak dilakukan Abu Darda? Dikatakan tafakkur. Kemudian Hatim berkata, rahimahullah, dengan tafakkur bertambahlah ilmu pengetahuan tentang Allah. Dan dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, menambah kecintaan kepadanya dan juga ketakwaan. Jadi ini sebagian kecil statement ulama berhubungan dengan masalah tafakkur. Sekarang coba kita lebih dalam merenungi ayat-ayat Al-Quran yang Allah mengajak kita untuk bertafakkur. Bermula dari surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 191. Coba dibuka aplikasi Al-Quran di handphonenya, kita baca sama-sama ya. Atau saya bacakan, nanti ibu-ibu bisa mendengar dan merenungi maknanya. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 191. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina 'adzabannar. Terjemahannya, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, bahkan pada saat mereka berbaring. Jadi tidak pernah lepas lisannya berzikir. Dan juga Allah mengatakan hamba-hambanya yang bertafakkur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah dalam atau pada penciptaan langit dan bumi, seraya mereka membaca doa ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya wahai Tuhan kami, engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Subhanaka maha suci engkau, fakina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bertafakkur. Ya, bertafakkur sejenak gitu ya. Saya dulu waktu masih mahasiswa, karena di kampus kami di bagian belakang kampus, karena kampusnya sangat besar ya. Kalau sekarang saya lihat sudah dibangun umumnya karena sudah 20 tahun lebih yang lalu. Waktu itu saya masih kuliah sana, masih banyak tanah kosong dan padang pasir. Kadang-kadang saya kalau mau ujian, bawa buku, saya pergi ke padang pasir itu. Duduk buat teh dengan di teko, lalu saya pergi ke sana, duduk membaca buku. Itu luar biasa gitu. Sambil duduk, sambil melihat ke langit. Kemudian bertafakkur sejenak, lalu kita baca. Jadi pada saat kita menghafal ayat, menghafal hadis, merenungi dengan hukum-hukum Allah, kita sedang mempertemukan antara teori itu dengan fakta di lapangan. Bagaimana langit yang begitu tinggi, besar, tanpa ada langit, tanpa ada tiang bisa berdiri. Ya, kalau atap ini tidak ada tiang yang menahannya, kita tahu, kita sepakat teori ilmu manusia, tidak mungkin ada sebuah bangunan tidak ada yang menopangnya. Maka itu
jelas sekali ya teorinya. Maka langit ada. Nanti akan kita dengarkan ayatnya ya. Yaitu yang disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd. Ini dalil yang kedua ya. Surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 2 sampai ayat 4. Surah Ar-Ra'd ya. Ayat 2 sampai ayat 4. Allah berfirman tentang langit agar kita bertafakkur, merenungi tentang langit itu. Dikatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amr yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ini ayatnya coba renungi, artinya ini dahsyat sekali ya. Ayat 2 sampai ayat 4 surah Ar-Ra'd. Allah mengatakan Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kita ada di Indonesia, kita ada di Saudi, kita ada di Afrika, sama aja. Langitnya begini-begini, nggak ada tiangnya. Ya. Bisa berdiri tanpa tiang. Lalu Allah mengatakan kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian Allah lah ya, yang telah menundukkan matahari dan bulan. Matahari terbit pagi, terbenam malam gitu ya. Itu juga bulan muncul lagi ya, di malam hari. Masing-masing beredar hingga waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak ada yang mendahului satu sama yang lain. Ya. Allah mengatur urusan makhluknya. Populasinya, makanannya, segala macam, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya di dalam ciptaan semua ini, supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu, supaya yakin memang ada Tuhan yang mengatur semua ini, kita akan mati dan akan dikembalikan kepadanya, serta akan ditanya pertanggungjawaban selama diciptakan sudah jalankan belum tugas kamu mengabdi kepadaku, gitu kan? Seperti itu. Nah di poin tentang masalah matahari dan bulan ini tidak asing tentunya ya. Kita pernah pelajari dalam ilmu pengetahuan alam dan saya berapa kali lihat cuplikan-cuplikan ilmiah. Bagaimana para ilmuwan mengatakan andai saja matahari itu lebih cepat sesaat saja ya, atau bumi lebih cepat sesaat saja beberapa detik maka bisa berputar dari putaran sekarang maka bisa hangus bumi ini ya. Atau kalau lebih lambat ya juga sama, akan kacau semuanya. Bagaimana secara ilmiah mereka sudah menghitung dengan detail, kalau hitungan detik saja lebih cepat atau lebih lambat ini sudah akan membuat semua kehidupan ini kacau. Maka begitu rapinya perputaran ini, dan luar biasanya kata ulama, umumnya yang Allah jadikan sebagai penemu teori-teori seperti ini orang-orang ateis. Justru orang-orang ateis, karena orang-orang muslim sudah yakin. Mereka belum yakin, sampai akhirnya mereka mentok di satu titik, gak mungkin ini gak ada Tuhannya. Karena begitu rapinya penataan di alam semesta ini. Nah, begitu juga pada saat dikatakan Allah mengatur urusan makhluknya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah, beliau seorang nabi dan beliau sangat patuh kepada Allah. Tapi satu waktu dia ingin sebagai tanda syukur kepada Allah, ingin memberikan makan makhluknya Allah. Dia bilang sama dayang-dayangnya, dan kita tahu Nabi Sulaiman itu punya dayang-dayang dan pelayan dari manusia dan dari jin. Dan banyak sekali jumlahnya. Maka dia memerintahkan semua dayang-dayangnya di istananya untuk buat makanan semaksimal mungkin. Lalu jadilah makanan bergunung-gunung, banyak sekali. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan memberikan makan kepada makhluk Allah sebagai tanda terima kasih kepada Allah, sebagai tanda syukur. Dan saya akan mulai memberikan makan pasukan saya dulu. Pasukan Nabi Sulaiman ada kalangan hewan-hewan, ada manusia, ada jin. Lalu dia bilang, dari kalangan hewan-hewan dulu boleh makan. Dan dari hewan-hewan, dari kalangan burung dulu yang makan. Begitu semua jenis burung disuruh makan, habis semuanya makanan itu. Belum makan hewan-hewan yang lain, belum manusia, belum jinnya. Maka Nabi Sulaiman bilang kepada dayang-dayang, coba masak lagi. Masih banyak yang belum makan. Mereka bilang, kami tidak mampu lagi wahai Nabi Allah. Jadi kalaupun bahan-bahan ada, kami tidak mampu lagi. Ini sudah maksimal. Kecuali besok. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berfikir pada saat sambil mengatakan, Maha suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa ada capek dan letihnya.
Semua dikasih makan, semua semut, ya, yang jumlahnya mungkin lebih banyak dari manusia kalau dikumpulkan di muka bumi ini. Semua makan, semua jenis serangga, ada beragam banyak serangga tersebut. Begitu juga hewan-hewan unggas misalnya, hewan-hewan ternak, banyak sekali jumlahnya. Ikan-ikan di lautan yang tidak ternilai lagi jumlahnya, miliaran jumlahnya, semua makan. Dan uniknya, tidak pernah habis. Misalnya ikan besar ini makan ikan kecil ini lahir lagi, ada lagi, begitu terus, ya, tidak pernah habis. Itu satu hal yang luar biasa. Saya pribadi sering kali menjadikan tafakkur, apa saja yang bisa saya jadikan tafakkur. Di antaranya saya pernah lakukan itu dan saya jadikan bahan ceramah. Kalau ibu-ibu sekalian lagi pengen makan anggur misalnya, ya, pengen beli anggur, jangan hanya sekedar masuk ke toko buah beli. Perasaan kita pengen yang hijau, udah beli hijau aja. Ada hijau, ada merah, ada hitam, seperti kita tahu jenis-jenis anggur warnanya misalnya. Udah saya pengen hijau, kita beli hijau, lalu kita makan manis ya. Itu sayang sekali kalau cuma itu. Coba hadirkan ibadah tafakkur ini. Renungi baik-baik, siapa yang menciptakan anggur itu dengan warnanya begitu, dengan teksturnya begitu, kulitnya yang lembut, isinya dalam daging itu dengan lembut, cita rasanya, aromanya, dan siapa yang menancapkan di tangkainya dengan begitu rapi, ya. Saking indahnya susunan anggur itu sampai biasa dibuat imitasinya, ya. Dan manusia itu saking lemahnya, Bu, kalau dia sudah memetik satu anggur, satu butir, dia nggak bisa tancapin kembali. Dan uniknya anggurnya tidak pernah habis. Kan harusnya kita berpikir. Dan begitu juga dengan ciri khasnya apel sendiri, pisang sendiri. Pisang itu mungkin karena sudah sering kita lihat, maka bagi kita biasa saja. Tapi siapa yang menata di tangkainya seperti itu, sampai dikenal dengan sisiran pisang gitu ya. Kemudian warna kuning yang indah itu, lembut kulitnya, tekstur isinya, manisnya, dan tidak pernah habis. Selalu ada. Gitu. Kalau ibu bilang, kan ada petani yang menanam, Ustaz. Berapa orang petani yang menanam di muka bumi? Kalau kita adakan survei, saya yakin akan ditemukan buah-buah di hutan sana jauh lebih banyak yang tidak diurus oleh manusia. Cuma petani, gitu kan? Itu juga dengan hewan. Kalau misalnya kita lagi mau masak ayam, biasanya kita udah beli ayam, selesai masak, mau dikari, mau digoreng, mau dibakar, udah selesai. Enak ya, selesai. Sayang sekali. Coba lihat ayam, karena seringnya kita lihat, jadi kita nggak berpikir. Coba hadirkan sifat tafakkur, lihat bulu-bulunya ayam itu ya, ada warna biru, ada warna merah, tertata dengan rapi itu ya. Itu kalau kita, saya dulu tuh kecil pernah memelihara ayam dulu, dikasih sama keluarga. Saya sempat melihat itu bagaimana dari bulu ke bulu yang satunya itu jaraknya persis sama di tubuhnya ayam itu. Yang di sayapnya ukurannya beda, yang di punggungnya ukurannya beda, yang di perutnya ukurannya beda. Jadi bukan hanya sekedar disembeli, dikasih air panas supaya bulunya rontok, dicabut, dibuang. Tapi itu kan butuh jadi bahan tafakkur. Dari mana ayam ini? Siapa yang ciptakan? Kenapa nggak pernah habis populasinya? Gitu kan? Dan seterusnya. Dan sama semuanya. Ayam dari awal diciptakan sampai nanti akhir sama semua. Ya. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Darwin, dengan teori yang dia lakukan ya, dan dia kembangkan untuk menolak adanya Tuhan. Dia mengatakan ini semua adalah terjadi begitu saja. Lalu mulailah dia berangan berpikir yang aneh-aneh. Semua burung-burung yang berterbangan asalnya dari kadal. Di bukunya digambarkan kadal tiba-tiba berubah dia punya sayap lalu bisa terbang. Nah, manusia digambarkan dari kerah yang bungkuk tiba-tiba bisa tegak, rontok bulunya jadi manusia. Ini akal-akalan saja gitu ya. Dan Darwin itu disebutkan oleh para ilmuwan, dia dipermalukan oleh Allah di akhir hidupnya sendiri, dan sampai dia meninggal di bukunya dia masih tulis. Karena dia selalu setiap kali menemukan satu hewan, dia langsung sebelum muridnya tanya, dia langsung ilustrasikan ini dari ini asalnya. Dan seperti sebuah dogma atau doktrin tidak boleh dibantah. Udah itu dari itu asalnya, muridnya tinggal kembangin aja atau tinggal sampaikan saja. Satu waktu dia bilang, dia pas lagi mau pergi mengajar murid-muridnya, dia dihadang oleh burung merak. Burung merak ini nggak ganggu dia. Kita tahu burung merak indah sekali ekornya, sayapnya kalau dia lagi kepakin. Berdiri depan Darwin, dikepakin ekor sama sayapnya, indah sekali warnanya, warna-warni gitu kan. Lalu Darwin dia mulai berpikir, kira-kira ini dari hewan mana?
Tapi dia nggak temukan. Susah. Mau dikatakan burung, ini juga besar sekali postur tubuhnya. Dan kalau dia terbang cuma sebentar, dia sudah lebih banyak jalan di darat. Ya, kan? Kalau mau dibilang dia hewan darat, juga dia mirip burung, dia bingung gitu. Lalu dia bilang dalam bukunya, saya terus muak, ya, dia benci ya, saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya, karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia meninggal dalam kondisi tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Sebagai seorang muslim, kita tahu semua yang dijangkau tidak jangkau oleh mata kita di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Kata kuncinya la ilaha illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengurus, menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Selesai, clear. Gak perlu kita pilah-pilah gitu ya. Dan subhanallah tadi saya bilang memang begitu ya. Hampir semua ilmuwan yang terbang menuju ke langit sana, ingin meneliti di bulan, misalnya mempelajari bintang-bintang, yang masuk ke dalam lautan, mengecek jenis-jenis hewan segala macam, yang coba masuk ke hutan-hutan mengadakan penelitian serangga dan segala macam, itu rata-rata orang ateis. Karena mereka tidak yakin ada Tuhan. Allah buat mereka mempelajari itu. Orang-orang muslim sudah pada faham, mereka sederhana dari lahir dikasih tahu ini semua yang diciptakan Allah ya nak, selesai gitu ya. Hampir semua ulama juga menyampaikan hal yang sama, contohnya gitu ya. Jadi ini termasuk ya hal yang luar biasa karena Allah mengatakan Allah mengatur semua urusan makhluknya. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya ya, tadi itu di ayat 2 ya. Kan kita baca tadi surah Ar-Ra'd ayat 2 sampai ayat 4 ya. Kita baru baca ayat 2-nya tadi. Ya. Yang terjemahannya Allah lah yang telah menjadikan langit tanpa tiang, ya, sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsh dan dia menundukkan matahari juga bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengannya. Ayat 3-nya, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dialah Allah, D-nya dibesarkan karena kata ganti Allah. Dan dialah Allah, Tuhan yang telah membentangkan bumi. Bentang itu maksudnya ibu bisa pijakin atasnya, ibu bisa bercocok tanam, ibu bisa bangun, ibu bisa ambil hasilnya. Allah mengatakan dia yang membentangkan bumi itu. Ya. Dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Coba lihat gunung-gunung, kalau sekarang kita nggak bisa pergi ke tempat yang ada pegunungan karena kita di tengah kota Jakarta misalnya. Di YouTube sekarang gampang sekali. Melihat gunung-gunung yang sangat indah. Di seluruh pelosok bumi yang kalau lagi ada salju, yang kalau hijau, gunung yang tinggi, bukit-bukit saja yang agak rendah misalnya, kita bisa tahu komponennya gunung itu apa saja, ada yang berapi, ada yang batu, macam-macam. Kita bisa jadi ilmu pengetahuan sendiri. Allah mengatakan dan dia yang menancapkan atau menjadikan gunung-gunung dan juga sungai-sungai di muka bumi itu. Juga menjadikan pada bumi semua buah-buahan berpasang-pasangan. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Ibu kalau misalnya punya pohon mangga misalnya, tidak mungkin ukurannya semua sama. Pasti ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang lebih manis, ada yang tidak. Itu Allah sengaja ciptakan untuk menunjukkan memang ada yang mengaturnya. Ada yang mengaturnya. Allah yang menutupkan malam pada siang. Setiap hari kita bisa lihat. Coba ibu berpikir ya, masuk akal nggak ruangan ini tidak ada arsiteknya, tidak ada buruh yang membangun, tidak ada yang membiayai untuk biaya bahan-bahan bangunannya, terus tiba-tiba ada, ini kan nggak mungkin. Bagaimana dengan alam semesta ini? Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berdialog dengan orang-orang ateis di masa beliau. Kebetulan beliau telat datang karena tempatnya cukup jauh. Begitu masuk ke istananya orang-orang ateis ini, mereka langsung bilang, bagaimana bisa anda mau berdebat dengan kami? Katanya orang Islam itu orang yang tepat janji. Kok bisa telat? Kata Abu Hanifah, kalau anda memberikan saya kesempatan menjelaskan, maka saya akan jelaskan. Kata si rajanya, silahkan. Atau Abu Hanifah sebenarnya ingin membuka
pintu dialog dan sekaligus menutupnya gitu Bu ya. Ya Bu Hanifah mengatakan, tadi saya waktu mau ke sini saya lewatin sungai. Nah, saya bawa kitab-kitab saya. Kalau saya berenang bisa basah semuanya. Saya tunggu kapal nggak ada yang datang. Tapi ada satu kejadian unik. Tiba-tiba ada sebuah pohon tumbang di sungai itu, terpotong-potong sendiri batang pohonnya. Terus ada tali terbang entah dari mana, melilit dan mengikat potongan batang pohon itu. Lalu tiba di depan saya jadi kapal. Saya bisa nyebrang. Kata raja yang ateis ini, Anda ini sudah terlambat berbohong lagi gitu kan. Mana bisa ada pohon tumbang sendiri, terpotong sendiri, ada tali datang sendiri. Terus kata Abu Hanifah, Anda tidak percaya itu? Dia bilang tidak. Bagaimana bisa? Pasti ada yang potong-potong baru bisa gitu, membentuk kapal itu gitu kan. Maka kata Abu Hanifah, Maha Suci Allah. Anda tidak percaya dengan kejadian itu, sementara Anda juga tidak berpikir alam semesta ini tiba-tiba ada tanpa ada yang mengaturnya. Listrik ini misalnya, tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur listriknya. Pasti ada. Gak mungkin tiba-tiba bisa menyala. Itu juga malam dan siang yang tiap hari kita lalui. Pagi hari terbit, kita biasa aktivitas. Itu ada yang terbitin. Seperti lampunya ada yang nyalain. Begitu rapinya, besok begitu lagi, lusa begitu lagi, terus begitu. Sampai nanti di waktu yang sudah ditentukan. Keran air, nanti akan kita bicara tentang hujan ya. Keran air rumah ibu, gak usah kita nggak bicara kalau rusak kerannya ya. Normal. Masuk akal nggak kalau tiba-tiba nyala keran air itu tanpa ada yang nyalahkan sehingga airnya keluar? Kita nggak bicara kalau rusak, kita bicara normal. Pasti ibu akan heran loh, siapa yang nyalain keran ini? Nah, gitu. Kok bisa nyalain? Bagaimana bisa orang berpikir begitu? Sementara hujan yang turun, dia tidak yakin ada Tuhan yang mengaturnya. Kan ini tidak masuk akal, ini semua manfaat bertafakkur. Bahkan kadang-kadang di musim hujan kayak kita sekarang, pernah lihat gak? Kita jalan yang kita menuju ke tujuan kita basah kena hujan, jalan sebelah nggak hujan. Bagaimana itu bisa teratur? Jadi kalau nggak ada yang atur tuh gimana? Hujan di sini, di sana nggak hujan. Kita kadang-kadang hujan deras banget nih. Saya menuju ke pengajian, di sini hujan deras. Tiba di pengajian dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan nggak hujan. Kan luar biasa. Gitu. Pernah di depan rumah saya di sini, ya, saya suka tanaman-tanaman gitu. Kemudian saya siram. Biasanya tiap hari saya siram. Dengan niat bukan hanya siram tanaman. Ini makhluknya Allah. Saya siram memberikan haknya supaya ada pahalanya gitu ya. Satu waktu pengajian jam 10 pagi waktu itu. Saya telat. Ada aktivitas saya tidak bisa. Akhirnya keluarnya sudah setengah 10. Setengah jam ini mepet sekali untuk pergi ke pengajian. Maka saya tetap saya siram aja dulu deh. Sementara saya nyalain selang kelan air. Apalagi saya siram. Lagi panas ya. Tiba-tiba hujan. Subhanallah. Hujan, biasanya kan ada hujan tuh walaupun panas matahari ya. Tapi hujannya hitungan detik aja, hujan sebentar, terus hilang hujan. Waktu itu depan mata saya lihat, ini yang saya bilang kita usahakan jadikan bahan tafakkur. Apa saja bisa dijadikan bahan tafakkur. Saya tiba-tiba merenung, subhanallah, saya butuh minimal setengah jam untuk nyiram taman yang mungkin cuma 5x5 lah ya, teras itu. Ini hujan datang hitungan detik, satu condet basah. Kalau nggak ada yang atur gimana ceritanya? Itu contohnya. Dan banyak nanti kan kita lihat ayat-ayat Al-Quran mengajak kita bahkan memikirkan diri kita sendiri itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengatakan setelah Allah bilang ya, dan Allah lah yang menutupkan malam pada siang. Ingat Allah bilang di penutupan ayat 3 ini, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Ini firman Allah sudah turun dari 1400 tahun yang lalu gitu. Di ayat 4-nya masih surah Ar-Ra'd. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul. Inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan pada bumi yang kalian pijaki itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan, daratan sama lautan, gitu ya. Gitu. Tempat yang ditinggali sama tempat tidak ditinggali, tempat yang subur, tempat yang tidak subur, itu berdamping-dampingan. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Dan juga ada kebun-kebun anggur, ragam tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Ya, jadi maksudnya
Kadang-kadang ini pohon, kita punya kebun ya. Satu kebun itu mungkin anggaplah 10 pohon aja, nggak usah sampai ratusan pohon. 10 pohon, ibu taruh di bidang tanah yang sama, bibitnya sama, disirami air yang sama, tapi akan beda kualitasnya. Tidak semua sama. Mungkin ini menghasilkan 50 buah, ini cuma 30 buah, mungkin yang ini cuma 5, mungkin ada yang tidak berbuah. Kan seperti itu. Allah mengatakan disirami dengan air yang sama, tapi belum tentu sama hasilnya. Kami melebihkan rasa dari setiap tanam-tanaman itu. Ada yang lebih manis, ada yang tidak ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Sekarang musim hujan lagi musim mangga misalnya, ya, contoh. Jangan cuma sekedar, mangga enak ya, harum manis, potong manis, selesai. Coba lihat bentuknya itu, siapa yang ciptakan kulitnya begitu, bagaimana isi teksturnya seperti itu, ada rasa manisnya begitu. Dan uniknya tidak pernah habis mangga. Ada saja, walaupun dia musiman misalnya. Tapi kan tidak pernah berhenti mangga itu berbuah. Pepaya, apa saja, manggis, durian, dan segala macam hal. Kemudian kita pindah ke surah Al-Jathiyah. Tadi itu Ar-Ra'd ayat 2 sampai ayat 4. Ya, ayat surah nomor 13. Sekarang Al-Jathiyah, surah nomor 45, ayat 12 sampai ayat 13. Ini ayat lain juga bicara tentang masalah tafakkur. Sekali lagi Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 12 sampai 13. Bunyinya Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu. Lautan walaupun luas, manusia bisa membuat kapal laut, bisa berjalan di atasnya, bisa mengambil hasilnya, menikmati ikannya, cuminya, udangnya, bisa berenang ke dalam, ya banyak sekali, bisa mengambil hasil yang banyak dari laut. Allah mengatakan itu. Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu. Lalu dikatakan supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, mengambil hasil dari lautan. Seafoodnya ya, bisa jadi makanan seafoodnya, ini hewan cumi, udang segala macam itu ya. Dia katakan dan semoga kamu dengan itu bersyukur. Semoga kamu dengan itu bersyukur. Ini ayat 12-nya. Ayat 13-nya, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dia Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Maksudnya kita bisa ambil pelajaran dari bintang-bintang, kita bisa mengambil petunjuk ya. Kemudian dari matahari kita bisa rasakan manfaat dari cahaya matahari. Kita tahu di pagi hari buat kesehatan ada vitamin D, A, B, C dan segala macam lah ya, gitu. Kemudian dikatakan semua itu sebagai rahmat darinya, dari Allah. Sesungguhnya paling demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Kemarin subhanallah lagi haji, panas sekali tahun kemarin tuh, sampai 52 atau 53. Sementara kami di Arafah, kena panasnya walaupun AC ada, tetap aja panas gitu. Masih terasa panas. Sedikit dibuka pintu, cahaya udara panasnya masuk. Tapi ada satu bapak jemaah haji kami, dia malah sengaja di luar, berjemur dia. Panas banget tuh. Sendal aja ditaruh sebentar sudah langsung panas banget. Saya tanya, bapak nggak panas? Ustadz, saya ini kena autoimun. Saya justru kalau kena panas ini sehat. Kuasa Allah. Di panas-panas itu ada orang yang membutuhkannya. Ya, mungkin tidak semua orang, tapi semua ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan apapun sia-sia. Makanya Allah mengatakan, Allah tundukkan semua buat kalian, hai manusia, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Allah selalu bilang berfikir. Ya.